Hey guys, jadi di Daniel Tetangga Kamu sekarang ini gue akan meminta kalian untuk ngirim DM atau mungkin komentar atau apapun pertanyaan-pertanyaan supaya antara gue bisa jawab pertanyaannya atau mungkin tetangga-tetangga kita yang akan bisa menjawab pertanyaan kamu gitu. So kalian bisa curhat ke kita. Kalau misalnya kalian curhatannya terlalu pribadi, kalian bisa langsung DM ke @danielmantana_network itu di Instagram, alright? Dan sekarang ini karena gue ngerasa dan gue percaya banget kalau misalnya tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Betul. Kita betul. saling mensupport, yes. Bener. Alright, kalau gitu sekarang kita udah ada ini dari seseorang. Sorry, gue Gak bisa disebutin namanya. Iya, gue nggak tahu kalau misalnya bisa disebutin namanya atau enggak karena dia DM secara pribadi. Halo, Ko Daniel. Ko Daniel. Koko. Sebelumnya thanks sudah mau buka sesi curhat. Karena aku pun gak tahu harus cerita ke siapa. Mau cerita ke orang tua selalu crash pandangan dan pendapatnya, ntar dikira akunya yang baper. Mau cerita ke teman komunitas lebih gak percaya lagi karena capek aja udah berapa kali kepercayaanku disia-siakan gitu aja. Ini menjadi masalah sejak 4,5 tahun yang lalu. Masalah keluarga terfokus sama keuangan. Aku udah mutusin untuk merantau kuliah karena papa sanggup untuk bayar. Ternyata di tengah jalan kondisi keluarga makin menurun. Sekarang mau gak mau aku harus ninggalin zona nyaman dan balik ke rumah. Ya sekarang aku tidak menganggap rumah sebagai tempat berteduh atau tempat yang nyaman. Tapi semakin hari aku merasa seperti neraka. Orang tua yang selalu bertengkar setiap hari akhirnya melampiaskan semua ke aku. Aku harus membantu menyelesaikan semua masalah mereka. Padahal aku sendiri ya punya masalah. Kuliah online, persiapan skripsi yang susah, ngurus rumah, dan pergumulanku lainnya. Aku udah coba ngomong, percuma. Orang tua aku selalu berpikir aku yang harus menyelesaikan karena aku anak muda. Aku tahu itu jadi kewajibanku. Cuman apakah seakan semuanya harus aku yang menanggung? Sekarang aku jadi mempertanyakan, kenapa harus dilahirkan kalau akhirnya cuman buat nyusahin orang lain? Kenapa aku hidup cuman bikin orang tuaku berantem dan harus ngutang sana sini? Aku udah mencoba untuk cari kerjaan sampingan. Tapi jujur itu gak bisa ngebantu keuangan keluarga sama sekali, cuman bisa bantu beli beras. Aku udah mulai kehilangan kepercayaan sama Tuhan, sedikit demi sedikit, walaupun kelihatannya aktif di kegiatan gereja. Aku capek kok. Semua dibebankan ke aku, padahal aku juga punya masalah, cuman gak ngomong aja. Aku udah capek aja hidup. Akhir-akhir ini yang bisa kulakukan cuman melakukan rutinitas. Menyakiti diriku sendiri dengan pukul kepala karena itu melegakan. Alright, so berat ya. Guys, good luck. Menurut aku ya, di saat kayaknya tuh masalah tuh udah kayak paling ribet gitu. Karena kita mungkin ya dia kan masih kuliah lah, belum lah ya, belum panjang. Cuman kalau mungkin aku sih bisa relate gitu di saat dulu kayaknya kalau punya masalah gitu ya waktu kuliah, waktu SMA gitu kayaknya tuh kayak udah punya masalah yang paling berat banget gitu kan. Kayaknya udah kayak ya udah kayak gitu misalnya rasanya gitu. Cuman kalau dari sekarang yang aku mungkin bisa kasih tahu secara mungkin sekarang udah lebih banyak pengalaman gitu, lebih banyak permasalahannya mungkin udah lebih macem-macem. Coba deh lihat permasalahan orang mungkin yang lebih parah lagi. Jadi bisa lebih bersyukur. Jadi menjalani mungkin menjadi suatu yang kewajiban itu menjadi suatu hal yang bisa disyukuri. Jadi bukan suatu beban gitu. Ya, pernah gak sih jujur ya, gue sendiri sebenarnya pernah. Ketika gue lagi sakit hati, sakitnya di sini gitu ya, dan gue berusaha menghilangkan sakit itu dengan menyakiti tubuh gue sendiri, kayak gitu misalnya. Makanya dia bilang dia menyakiti diriku sendiri dengan pukul kepala karena itu melegakan. Jadi dia lebih fokus sama sakitnya di sini daripada sakit yang di sini sama stres atau depresinya gitu. Lu sendiri pernah ngalamin itu nggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Ya itu dia karena aku tuh, ya itu kalau lagi stres. Alhamdulillahnya berdoa gitu. Kayak punya kekuatan lagi gitu loh. Jadi kalau di saat aku tuh merasa di saat aku berdoa sungguh-sungguh, aku merasa ya Allah itu bakal ngasih jalan. Jadi percaya aja gitu. Ya. Di saat kita kayak punya kekuatan gitu kan jadinya kayak gimana ya, kayak punya harapan,
punya kekuatan di saat kita benar-benar tahu berdoa apa yang kita mau gitu. Ya, ya. Vi, kalau misalnya lu sendiri gimana, Vi? Itu dia sih, kalau gue selalu punya, nggak tahu kenapa gue tuh selalu menanamkan diri gue untuk selalu punya vibe yang positif apapun itu, walaupun hanya secercah sedikit harapan gitu. Jadi gue selalu dalam keadaan apapun pasti gue memiliki rasa positif itu. Jadi gue tuh nggak pernah dalam keadaan apapun yang aduh gue kayaknya ini akhir dari segala. Nggak pernah, gue tuh selalu nggak, pasti ini ada caranya untuk gue bisa apapun itu bisa survive dengan keadaan yang paling terbaik di antara yang terburuk sekalipun gitu sih kalau gue. Wow. Kalau gue tuh itu tuh nggak tahu, gue tuh selalu punya itu. Jadinya itu yang membuat gue ya dalam keadaan apapun, sesusah-susah apapun, sepusing-pusing apapun, gue bisa nggak kelihatan pusing gitu. Karena gue punya itu gitu. Ya pokoknya apapun menurut aku ya, kayak aku yakin sih mungkin siapapun kamu nih yang kirimin cerita pasti dalam mungkin desperate banget gitu, mungkin susah banget. Tapi ya itu dia, mungkin di saat kalimu susah banget, coba lihat kanan ke kiri, ke depan ke belakang, jangan fokus sama diri permasalahan, coba lihat orang lain supaya kamu bisa lebih bersyukur gitu. Ya, setuju banget sama Gigi. Gimana caranya supaya kita bisa lebih bersyukur gitu, syukuri apa yang kita punya. Betul. Gitu kan. Dan yang kedua, ketika tadi Gigi juga sempat bilang soal berdoa bukan untuk supaya kamu bisa keluar dari masalah ini secepatnya, tapi berdoa supaya kamu bisa dikuatkan, dan berdoa supaya Tuhan bisa merubah kondisi hati dari orang tua kamu. Punya harapan gitu loh kayak. Dan itu yang ketiga tuh dari Raffi juga gitu. Selalu mempunyai harapan itu, karena Tuhan pasti memberikan kamu cahaya gitu. Sehingga itu yang bisa menjadi harapan kamu, itu yang bisa menjadi pegangan kamu gitu. Jadi kita berharap banget supaya dengan apa yang kita ngomong ini bisa merubah sedikit banyak pandangan kamu lah ya. Supaya bisa merubah perspektif. Supaya mudah-mudahan dari perspektif ini dan kita bisa membuat kamu melihat hidup ini mempunyai sedikit harapan, tapi harapan itu akan efeknya itu sangat besar sekali, seperti yang tadi Raffi bilang sih gitu. Satu lagi sih, kayak aku tuh selalu percaya ada salah satu ayat di Al-Quran, tapi mungkin di ini juga ada ya. Setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan. Setelah pasti kan ada tuh yang kayak gitu-gitu. Makanya kalau dibilang, kalau dulu pas kita belajar tuh waktu kecil tuh kayak cuma lewat. Tapi di saat kita benar-benar percaya, melewati prosesnya, iya, ada prosesnya, ada masalahnya, percaya, itu seneng banget gitu rasanya, kayak dijanjiin sesuatu, yang janjiin kan bukan manusia gitu. Yang janjiin Tuhan. Setuju banget, gue setuju banget. Setiap ada kesusahan pasti nanti ada kemudahan. Wow, itu bagus banget, dan gue setuju juga. Every challenge will give a reward. Jadi pasti akan ada rewardnya. Pasti. So yes, kita akan doain kalian, kita akan doain kamu, dan situasi kamu, dan mudah-mudahan kamu bisa melewati ini secepat mungkin. Amin. Thank you. So sekali lagi bagi tetangga-tetangga kita yang lagi nonton, yang pengen juga curhat atau mungkin ngasih tahu tentang mungkin punya pertanyaan buat gue, atau mungkin buat tetangga-tetangga kita juga gitu, nanti akan gue interview. Nah, kalian bisa langsung aja komen di YouTube channel kita Daniel Mananta Network, atau mungkin kalian bisa langsung leave di Instagram DM kalau misalnya itu pribadi banget di @danielmananta_network, atau bisa juga melalui kolom komentar di Instagram kita juga. Alright, thank you.